fakta-fakta sejarah unik di balik lambang negara Indonesia dan lambang Pancasila yang tidak diketahui orang. Lambang Pancasila, lambang negara itu bukan sudah ada sejak adanya negara ini. Juga bukan sudah ada sejak lahirnya Pancasila. Tidak, lambang negara kita itu bukan sudah ada sejak Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tahun 45. Lambang Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila itu baru ada tahun 49. Bukan dalam NKRI, tapi dalam Republik Indonesia Serikat, RIS. Pertama kali itu disahkan, ditandatangani oleh Perdana Menteri Hatta pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Jadi di masa Negara Kesatuan RI itu belum. Dia pada masa RIS. Nanti pada masa NKRI, lambang negara Garuda Pancasila itu ditetapkan kembali bulan Oktober tahun 51 dengan ketentuan bahwa itu berlaku surut sejak 17 Agustus tahun 45. Nah, lambang Garuda, lambang negara kita itu dirancang tahun 49 itu, mulai tahun 49 akhir, oleh sebuah panitia yang disebut Panitia Lencana Negara. Jadi negara mendirikan satu panitia khusus, Panitia Lencana Negara. Yang pertama kali mendesain lambang negara berupa Garuda itu adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini asal Kalimantan, dan dia bukan dari pihak RI. Dia justru dari negara-negara bagian. Sultan Hamid II ini pribadi yang luar biasa. Nama panggilannya Max. Punya banyak bakat hebat. Dia juga adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah menyandang pangkat militer Belanda Mayor Jenderal. Dulu sebutannya Jenderal Mayor. Tapi dulu Maijen itu 1 bintang. Nah, Garuda yang digambar oleh Sultan Hamid, kepalanya itu menghadap ke depan. Kemudian Muhammad Yamin merubahnya menghadap ke kanan. Nah, ini kemudian menimbulkan sedikit heboh. Apalagi di zaman Orde Baru. Jadi orang-orang kemudian menghubung-hubungkan ideologi politik yang dianut oleh Yamin dengan lambang Garuda, lambang negara yang dia bikin. Itu lambang Garuda yang dia bikin kan wajahnya galak seperti sedang marah, menghadap ke kanan. Sementara orang tahu bahwa Yamin ini menganut ideologi politik kiri. Karena ia pengagum berat, pengikut dari Tan Malaka. Nah, jadi langsung dibilang bahwa Yamin sengaja bikin itu untuk menunjukkan bahwa dia sedang dari pihak kiri sedang menghantam pihak kanan, pihak kapitalisme. Nah, isu ini ramai, kembali sangat ramai waktu Orde Baru. Sampai-sampai ada usul harus diganti lagi itu gambar itu kan, lambang negara. Nah, karena kita tahu zaman Orde Baru itu sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang berbau kiri. Ada program bersih lingkungan dan sebagainya gitu. Segala yang kiri itu dianggap komunis. Kita ingat misalnya patung petani di Jalan Prapatan depan Hotel Arya Duta itu sampai pernah diusulkan untuk harus dirobohkan. Karena dianggap itu lambang menggambarkan citra kiri. Bahwa petani Indonesia itu rendah hati, bukan kelihatan galak begitu.
Nah, dan yang usul itu tidak kurang dari ketua BP7, Badan Pelaksana Penataran P4 itu, yaitu Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Nah, itu. Nah, sekarang tentang lambang-lambang dari Pancasila itu. Pertama tentang bintang. Bintang itu dilambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bintang itu digambar sebagai sesuatu yang maha tinggi, Tuhan, sumber terang. Karena bintang dalam tata surya kita tahu adalah matahari. Satu-satunya sumber terang yang menyinari bumi, seluruh muka bumi. Tetapi tentu saja bukan berarti bahwa Amerika Serikat menganut banyak Tuhan. Karena bendera mereka banyak bintang. Kita tahu tiap negara memiliki sistem perlambangan sendiri dalam kebudayaannya. Ini ilmu semiotika namanya. Komunis pun yang tidak bertuhan itu lambangnya bintang. Bendera RRC Tiongkok, bendera Vietnam, bendera Korea Utara itu bintang. Begitu juga Uni Soviet, di atas Palu Arit itu ada bintang. Kemudian sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rangkaian rantai baja yang membentuk lingkaran, artinya tanpa ujung, tanpa pangkal. Nah, itu digambarkan sebagai persatuan manusia sedunia. Kenapa? Karena waktu Bung Karno pertama kali menggagas, mengusulkan sila kemanusiaan pada pidato 1 Juni tahun 45, itu disebutnya internasionalisme, persaudaraan manusia internasional. Sehingga dia digambarkan sebagai lingkaran. Tapi kemudian kita tahu di masa Orde Baru itu juga menjadi gara-gara. Internasionalisme, asas internasionalisme itu dituding komunis. Komunisme memang kita tahu berasas internasional. Bahkan organisasi mereka disebut internasional. Yang dimulai dari Lenin itu, Stalin. Tapi tentu saja tuduhan itu terlalu bodoh ya, picik. Karena apa? Kita tahu agama pun bersifat internasional. Agama tidak dibatasi oleh satu bangsa. Misalnya bangsa-bangsa di luar Arab tidak boleh menganut Islam, itu enggak. Karena agama itu dianggap universal, maka dia internasional. Begitu kemudian lambang sila kebangsaan, Persatuan Indonesia, itu digambarkan sebagai pohon beringin. Pohon yang paling rindang yang ada di Indonesia, dikenal di Indonesia, sehingga di semua suku-suku di Indonesia itu menganggap dia itu tempat mengayomi, menaungi semua gitu. Makanya itulah kenapa Departemen Kehakiman memiliki lambang pohon beringin juga gitu kan. Karena dia mengayomi, pengayoman. Nah, karena dia semakin rindang dan besar, maka dia dianggap tempat seluruh rakyat Indonesia, golongan apapun itu, berteduh dan berlindung. Itu simbolnya. Masyarakat Nusantara memiliki kebiasaan untuk dulu datang berkumpul dan berpegangan pada pohon beringin yang akar-akarnya kuat bila ada gempa bumi dahsyat. Jadi itu semacam tempat berlindung, berteduh, bersatu. Di sini seluruh masyarakat bersatu untuk menyatukan kekuatan demi keselamatan bersama. Nah, simbol beringin ini pada saat panitia lencana negara itu bekerja, diusulkan oleh Profesor Purbocaroko. Purbocaroko ini seorang budayawan, sangat menguasai semiotika asli Indonesia. Nah, ini orang-orang Partai Golkar tidak tahu kalau lambang mereka itu dari Profesor Purbocaroko.
Kemudian sila kerakyatan, sila demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan lambang kepala banteng. Banteng disimbolkan sebagai kekuatan besar rakyat Indonesia. Gitu. Bung Karno waktu mendirikan partai PNI pertama kali itu, dia menjadikan lambang itu. Begitupun ketika PNI bubar, berdiri partai barunya, Partai Indonesia Partindo, tetap menggunakan lambang banteng. Tetapi sebelum PNI, pergerakan politik mahasiswa Indonesia di Belanda yang sangat terkenal itu, Perhimpunan Indonesia, Indische Vereniging, itu bukan menggunakan kepala banteng. Dan mereka justru yang merintis penggunaan kepala yang mirip banteng ini, binatang bertanduk ini. Yang digunakan adalah kepala kerbau. Kenapa? Karena ini mengekspresikan sifat kuat, dekat dengan rakyat, menolong rakyat, dan sifat-sifat rakyat jelata, berpikiran sederhana, lugu, bekerja keras, akrab dengan kaum tani rakyat Indonesia. Itulah yang oleh para mahasiswa dijadikan lambang pergerakan nasional. Nah, kemudian jadi banteng ini hanya mengembangkan dari yang kerbau ini. Lambang kerbau yang dirintis oleh para mahasiswa di Belanda. Perhimpunan Indonesia itu. Hanya kita harus tahu Bung Karno dan kawan-kawan menggunakan banteng itu tentu saja tidak asal karena mereka tidak suka kerbau atau dia pilih banteng sesuka dia. Tidak. Banteng itu sendiri sudah merupakan di dalam budaya asli Nusantara, rakyat Indonesia, rakyat Nusantara waktu itu banteng sudah sejak dulu dalam budayanya dicitrakan sebagai simbol kekuatan rakyat, keperkasaan rakyat. Kita ingat jauh sebelum PI di Belanda mendirikan lambang banteng itu misalnya pelukis legendaris Indonesia Raden Saleh Syarif Bustaman itu sangat terkenal dengan simbol banteng itu. Banteng adalah bagaimana banteng itu berkelahi melawan singa-singa pemangsa, melawan gitu dengan gigihnya. Jadi di dalam sistem semiotika masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, banteng itu sudah hidup. Di Malang, Jawa Timur, ada seni budaya tradisional rakyat itu bantengan. Nah, mereka bikin banteng itu. Apakah ada hubungan itu? Itu soal lain. Itu harus diteliti karena waktu mereka sangat waktu itu sangat berbeda ya, gitu. Itu. Nah, kemudian sila kelima itu berbeda ya. Sila kelima itu sangat lain, itu mudah saja, yaitu simbol padi dan kapas. Itu simbol dari kemakmuran yang menjadi tujuan satu bangsa. Dan itu pun sudah lama menjadi simbol-simbol di Nusantara ini. Misalnya kita lihat ornamen-ornamen yang menjadi simbol dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta itu menggunakan simbol padi dan kapas juga. Gitu. Itu